Ini ketat banget. Liga paling seru nih musim ini. Kan Beckham statement tuh. Iya. Kita akan balas. Dan Persib bukan cuma Ciro dan David da Silva. Dengan tipe striker kayak si Zylstra gitu yang klasik number 9 gitu ibaratnya. Persija bisa ngasih apa yang Zylstra butuh nggak lini tengahnya Persija? Nah, ini gue rasa apakah nanti Excel ini menjadi korban berikutnya? Nah, berarti Parjener itu udah fix Dewa United. Dewa United kayaknya. Welcome to Discord, diskusi olahraga bareng Bang Rais dan juga partner yang berganti-ganti. Yes. Kali ini kita mau bahas tentu saja Liga 1 ya Bang. Ya. Super League 2025-2026 masuki pekan ke-20. 20, pekan 20 benar, pekan 20. Kemarin pekan ke-19 ada kejutan nggak Bang? Kalau pekan 19 sebenarnya kejutannya nggak banyak. Cuma salah satu yang mengejutkan adalah Malut United kalah dari Bayangkara FC. Itu yang benar-benar cukup, wah gokil juga nih Bayangkara. Walaupun Bayangkara kan bukan tim ecek-ecek juga sebenarnya, masih ada di mediocre. Kandang Malut. Di kandang Malut, makanya agak-agak, wah luar biasa juga nih Bayangkara FC bisa menang di kandang Malut United. Selebihnya sih nggak ada yang terlalu istimewa banget sih. Paling ya nggak mengejutkan juga Persib menang sama Persis Solo yang lagi hancur-hancuran sekarang gitu loh. Tapi secara garis besar belum ada yang terlalu istimewa. Cuma istimewanya di bursa transfer. Iya betul. Tapi sebelum bahas transfer, kita bahas Malut tadi kalah dari Bayangkara. Sekarang ujiannya lebih berat lagi nih. Benar. Ketemu Persib di pekan 20. Ada misi balas dendam lagi. Dari Persib kan. Kan Beckham statement tuh. Iya. Kita akan balas. Dan Bandung Persib bukan cuma Ciro dan Daniel. David da Silva. Benar, yang menarik adalah ini kembalinya mantan ya. Setelah kemarin mereka menaklukkan di kandang sendiri di Malut. Waktu Persib kalah dan peran Ciro Alves, David da Silva juga besar banget itu, Tyron Del Pino juga di situ. Nah, kali ini balik ke Bandung pasti pressernya ya walaupun jadi idola, ya akhirnya kan sudah ada pesawar itu dari Beckham. Jadi emang menambah bumbu-bumbu yang menarik terkait dengan hadirnya Malut United gitu. Tapi yang gua pengen tekanin adalah nanti hasilnya apapun ya, apapun buat fans dari kedua kubu lah. Terima dengan sportif. Jangan ada lagi nanti mungkin kayak semacam bully ataupun rasisme kayak gitu-gitu. Yang penting semuanya sportif bisa berjalan dengan baik pertandingan ini gitu. Karena kalau kita lihat dari persaingan udah mulai seru banget. Ini ketat kita banget. Liga paling seru nih musim ini nih. Persaingannya ketat banget. Jadi jangan sampai dirusak sama di luar faktor di luar lapangan itu ya. Benar ya, karena memang ya bisa dibilang dari sisi zona degradasinya juga ketat, di papan atasnya juga ketat banget. Bahkan peringkat 10 kali masih punya peluang lah buat juara gitu loh. Masih punya peluang buat juara. Jadi memang ini ketat banget kompetisi ini. Jadi memang kalau sekarang kalau dikerucutin lagi memang yang di 5 besar lah. Itu yang memang udah masih punya peluang lebih besar untuk menjadi juara. Tapi secara garis besar ini memang kompetisi yang ketat. Dibandingkan mungkin 2 musim terakhir kali ya. 2 musim terakhir walaupun kemarin musim lalu juga agak lumayan juga walaupun akhirnya Persib menjadi juara, tapi kali ini kayaknya ketat banget didukung sama klub-klub juga jor-jorannya ini. Nah, itu dia tuh. Bursa transfer nggak tahu kenapa Liga 1 musim ini tuh gila-gilaan. Terlalu bikin shock nih. Terlalu wah ya kelihatannya. Terlalu wah gitu kelihatannya. Tapi memang yang gue lihat sekarang tim-tim itu pada berupaya untuk menaikkan value klub mereka. Value klub mereka dengan mendatangkan banyak pemain-pemain yang berkualitas gitu. Bukan hanya dari sisi lokal tapi juga pemain asing. Nah, itu yang kita harapkan menambah mutu dan ini memang yang diinginkan sebenarnya dari sebuah industri sepak bola gitu. Dan ya walaupun masih adalah kabar beberapa tim yang ada nunggak gaji segala macam, tapi sejauh ini sudah ada di track yang benar gitu loh untuk di kompetisi kasta tertinggi ya. Di kompetisi kasta tertinggi gitu. Walaupun ada yang nunggak kalau waktu itu di awal musim gitu ya. Kabar-kabar itu masih ada, tapi sejauh ini sekarang sudah lebih minim di kompetisi kasta atas. Tapi di kasta 2-nya, nah masih, itu yang sedih ngedenger ya. Nah, itu tadi kita Bang Rais bilang pemain-pemain internasional termasuk Persib yang juga datengin Levin Kurzawa dan juga Dion kan kemarin, dan sekarang ada nama baru lagi yang muncul dibocorin sama Waumu. Sergio Castel. Benar. Lu sempat cari tahu nggak Bang? Ini pemain siapa sih ini? Sergio Castel nih gitu. Apakah se-urgent itu Persib mendatangkan Sergio Castel? Sebenarnya gue juga agak terkejut ya ketika
tersebut nama si Sergio Castel ini ya. Yeah. Yang mana ini striker asal Spanyol, udah berusia 30 tahun gitu loh. Pernah main di Malaga, kemudian terakhir main di Liga Siprus. Yeah. Dia udah nyetak 3 gol terus dalam 15 pertandingan gitu. Kalau di Herlanidal kan Atletico Madrid. Atletico Madridnya B. Atletico Madridnya B gitu. Malaganya ya memang Malaga tim utama, tapi kan main sekarang di La Liga 2 ya. Di kompetisi kasta kedua. Tapi gue agak kaget adalah ketika dia mendatangkan striker sebenarnya. Karena kan strikernya Ramon Tenke lagi oke. Ya. Terus Andrew Jung juga tajam. Bahkan William Barros bisa diplot sebagai striker utama. Banyak opsinya. Mereka, ya. Dan sayapnya kan juga penuh tuh. Berginho, Beckham, Sadil gitu masih ada. Makanya gue juga kaget. Wah, kok datengin lagi ya? Berarti ada yang pemain asing bakal tersingkir. Nah, siapa pemain asing yang tersingkir ini? Kalau gue rasa kayaknya bukan striker yang bakal disingkir. Ramon Tenke itu lagi oke sekarang. Walaupun katanya kalau lawan Martinez ini kayaknya bakal absen karena cedera. Kemudian Andrew Jung juga lagi oke tadi. William Barros apalagi. Jadi gue rasa dari sisi striker nggak ada, tapi di posisi kiper kayaknya bakal tersingkir. Karena sekarang ya Bojan Hodak sih sebenarnya kan sudah ngomong ya, sebenarnya kita 11 pemain asing udah penuh. Makanya ada satu, kalau misalkan datang pemain asing lagi, ada satu yang cabut. Siapa dia? Menurut gua, kayaknya nih feeling gua, Adam Persbeck yang bakal dilepas. Adam Persbeck bakal dilepas karena kan dia udah minim kontribusi. Gua nggak tahu nanti skemanya apakah pinjaman atau mendatangkan dan penggantinya pun. Nah, pasti akan dicari nih sama Persib. Kayaknya udah ada pergerakan underground yang coba dicari untuk ada pelapis CTJ yang oke. Ya kan kalau kemarin-kemarin itu sempat ada kabar Cyrus Margono ya. Nah, kalau coba teman-teman lihat di Wikipedia, gue sih tadi cek ada nama itu udah berubah. Tiba-tiba Cyrus Margono ada, terus si Sergio Castel ini ada. Berarti Adam Persbecknya hilang. Ya itu kode-kode juga, walaupun Wikipedia itu belum bisa dipercaya sepenuhnya karena bisa diotak-atik sama banyak orang lah gitu, sama umum. Ya itu dia yang bikin kaget kenapa striker gitu. Karena kan so far Persib nggak punya masalah lah dengan sosok striker gitu. Ada aja sumber golnya. Ada aja. Makanya ketika kemarin diisuin justru sebenarnya lebih banyak mau datengin pemain tengah kan. Iya, pemain tengah. Maksudnya kayak Joey gitu kan. Gitu-gitu banyak rumornya buat main tengah gitu. Tapi yang datengin back sama back kiri. Kalau back kiri wajar. Iya, karena kan Rezaldi lepas, Hamra lepas lah. Back 2 ibaratnya datengin back 2 sama striker justru satu lagi. Tengahnya malah enggak gitu. Tengahnya malah enggak. Dan yang kalau tengah musim kemarin di awal-awal bursa transfer memang kayaknya sebelum bursa transfer dibuka itu Desemberan, Ramon thank you memang ada ancaman, tapi di akhir tiba-tiba wah gacor dia. Makanya jadi thank you kan. Iya, jadi thank you gitu. El Anaconda ya. Anaconda. Benar-benar udah bisanya tuh udah benar-benar ini dia matok gitu. Tapi yang pasti kalau ngeliat ini memang kejutan lah kalau gua ngeliat ini datengin si Sergio Castel ini. Iya. Itu makanya kejutan kenapa striker, karena yang lebih wajar mendatangkan striker kan Persija. Persija kan di lini depannya berapa kali suka memang agak mandek. Walaupun juga Persija gue juga agak mempertanyakan juga karena ada Excel di sana. Terus kemudian Gustavo Almeida udah pulih. Maxwell lagi tajam-tajamnya. Nah makanya ini gue rasa apakah nanti Excel ini menjadi korban berikutnya. Dan korban bercandaan dari Cirido. Cirido. Tapi memang ada kemungkinan bisa jadi malah nanti akan dipinjamkan. Tapi gue menyayangkan kenapa? Excel ini lagi bagus. Karena di awal musim dia loh yang jadi tumpuan tulang punggung untuk menjadi mesin gol Persija sebelum Gustavo sembuh, kemudian Maxwell juga ya memang Maxwell dari tune-in lagi gitu. Tapi yang pasti memang Excel ini adalah potensi besar yang harus dijaga Persija menurut gua. Walaupun juga Mauro Zylstra juga sebagai aset Indonesia juga punya potensi ya, tapi gua belum terlalu yakin. Gue mesti ngeliat dulu apakah dia si Mauro Zylstra ini bisa langsung nyetel atau enggak. Mudah-mudahan sih bisa langsung nyetel ya. Itu karena kalau datang di Januari atau kasarnya di tengah kompetisi gitu ya, salah satu tantangan pemain baru ya itu harus kasih impact. Harus kasih impact. Karena kan biar bagaimanapun dia didatangkan, ya pasti dengan transfer yang lumayan lah gitulah. Untuk nambah kekuatan. Judulnya itu nambah. Benar. Kalau di awal musim kan ya kita mesti ada waktu gitu buat pramusim, ya kan? buat menjajaki strategi gimana. Kalau ini kan udah jalan setengah musim ya lu harus cepet adapt gitu. Langsung
harus tune in tuntutannya. Iya, kalau misalkan apalagi striker ya. Iya, apalagi striker. Apalagi kalau di awal musim kan lo masih punya persiapan, sehingga pramusim seperti kata Pak Jat tadi. Kemudian nanti tengah musim kalau lo bagus ya dipertahanin, kalau nggak bagus ya dipinjemin atau dilepas gitu. Nah ini tuntutannya adalah langsung tune in karena ekspektasinya akan tinggi ketika lo didatangkan di tengah musim. Betul. Apalagi Zylstra juga ya berapa kali udah turun sama timnas. Betul. Dilihat dari cara mainnya, dari shape badannya macam emang bagus. Bagus, striker bagus. Potensial lah. Striker umur potensial. masih muda lagi. Benar, bagus. Harus diakui memang bagus sih. Mauro Zylstra ini punya potensi. Cuma kan kalau dia nggak dapat lini tengah yang bagus juga kan, ya apek juga bisa jadi gitu loh. Kalau dilihat dari potensi memang bagus banget striker ini. Tapi kalau menurut lu dengan tipe striker kayak si Zylstra gitu yang klasik number 9 gitu berarti Persija bisa ngasih apa yang Zylstra butuh nggak lini tengahnya Persija? Kalau sekarang sih harusnya bisa ya. Kalau ngelihat dari Alano 5, kemudian Van Basten Sousa, kemudian beberapa Jordi Amat juga pernah ditempatkan sebagai gelandang yang kreatif di situ di playmaker. Gua rasa sih harusnya sekarang lumayan ya. Apalagi nanti mau datang lagi temennya Messi. Nah, itu dia tuh. Temennya Messi. Namanya Jean Mota. Pernah main di Inter Miami ya. Betul. Terus sekarang free agent ya? Terakhir main di Serie B tanpa klub sekarang Januari dan tanpa klub pernah terakhir main di Serie B-nya Brazil bersama Villanova. Jadi memang embel-embelnya teman Messi jangan tergoda juga dengan embel-embel itu. Karena yang sebelumnya temannya Messi di Bayangkara bapuk. Akhirnya kan dilepas. Dilepas sama Bayangkara di tengah musim. Tapi ya gue sih ingin melihat ya dengan datangnya Jean Mota ini pasti ada harapan besar. Dia menambah kreativitas di tengah dari Persija Jakarta gitu. Nggak cuma Van Basten Sousa, mungkin Hanif nanti yang ada di situ juga. Ya gue sih melihat atau menunggu banget sih Jean Mota ini perannya akan sekrusial apa setelah akhirnya tidak jadi mendatangkan Ivar Jenner. Nah, berarti Ivar Jenner itu udah fix Dewa United. Dewa United kayaknya. Karena memang yang punya duit besar adalah klub satu itu, Dewa United. Dan yang memang udah kode ya, kalau Pak Ardian udah ngomong kayak gitu, kayaknya memang udah bakal jadi deh. Kayaknya udah kode. Karena udah bilang udah ada komunikasi. Udah ada komunikasi, udah dinego. Nggak seperti waktu Persija kemarin nego Ivar Jenner. Ke Ivar Jennernya ke kontak nih, kehubung gitu. Mungkin udah komunikasi. Ke klubnya nggak ditanggepin. Nah sekarang akhirnya langsung kan udah nggak perlu klub lagi kan. Iya, karena udah di agreement lah. Nah, dari dua sisi setuju buat berpisah. Terminate kontrak, padahal masih sampai akhir musim. Sampai Juni 2026 kan. Iya. Jadi dipercepat lah kontraknya buat terbang ke Indonesia. Berarti Dewa United ya, Pik? Kayaknya Dewa United kita tunggu waktu aja ntar. Kalau deal Dewa United. Kalau gue sih tapi sebenarnya gini, Jar. Gue berharap pemain timnas Indonesia yang masih muda kayak Ivar Jenner gini gitu, ntar dulu deh main di sininya gitu. Dia pasti punya potensi untuk bermain di luar negeri dengan kualitas yang dia miliki gitu. Balik lagi ya ini kembali lagi ke individu masing-masing dan klub ya, itu kan tergantung pemain. Tapi kalau gua berharapnya sebenarnya pemain-pemain muda kayak gini paling nggak main di klub luar negeri di Asia, paling nggak ya kalau nggak di Thailand dulu, ya di Thailand dulu, Jepang gitu. Ya, walaupun Jepang itu agak berat ya mungkin untuk ininya gitu. Tapi paling nggak di Eropa masih tetap bertahan di Eropa. Kayak si ini aja Justin Hapner, Nathan gitu. Main di Belanda gitu. Cari aja klub-klub yang kemungkinan besar dia itu punya potensi untuk jadi pemain inti gitu dengan segi exposure dia yang besar. Pastinya gue yakin menarik minat juga klub-klub lain. Tapi mungkin tawaran di sini lebih menggoda. Lebih menggoda dan juga ini kaitannya tawaran sini menggoda, mungkin dia ingin menjaga peluang juga di timnas ini bisa main terus. Karena kan kansnya kan akan besar ketika nanti mungkin misalkan AFF yang bukan di FIFA Matchday. Kalau lu di klub Eropa nggak mungkin dilepas. Iya, makanya kalau di Indonesia kan ada peluang besar untuk terus, ya nggak mungkin nggak dilepas lah sama klub untuk kebutuhan timnas. Jadi ya mungkin dia berpikir ke situ juga. Apalagi targetnya 2030 kan, dan sekarang lagi dengan pelatih baru, pengen benar-benar ngebangun chemistry. Dari awal chemistry, jadi ketika nggak FIFA Matchday tetap bisa kumpul. Karena biasanya nggak FIFA Matchday kan nggak bisa tuh. Nggak bisa ikut. Makanya di tengah padatnya kompetisi, ya gue sih ngeliat ya udah balik lagi ke pemain. Walaupun gue sebenarnya termasuk orang yang ntar dulu harusnya ntar dulu gitu. Ya kayak Ivar Jenner, apalagi Mauro juga masih 20 tahun. Masih 21 tahun gitu. Coba aja dulu, masih punya kans, tapi ya balik lagi. Mungkin Ivar Jenner tuh dirayu sama Strike.
Kan hobi banget. Benar. Kan? Prosesnya bareng. Gue jujur gue butuh lu sih gitu. Iya, gue butuh lu ya. Gue butuh supply lu sih, Far. Benar. Karena Rafael Strijk juga ya bisa dibilang menurun kan, makanya di Dewa United gitu. Jadi performanya nggak sesuai ekspektasi lah. Kayaknya sulit beradaptasi sih kayaknya. Gue nggak tahu sulit beradaptasi ya apa secara taktikal atau bagaimana, tapi memang ya harus diakui Rafael Strijk menurun gitu. Dan tidak seperti ketika Eleanor Renders atau Tom Haye ke Persib. Beda. Dia memberi dampak terus ya memang ikut mengangkat. Ikut mengangkat kelihatan kualitas. Ya udah wajar dia didatengin sih, dipaksa-paksain datang. Lagi Tom Haye sih. Tom Haye itu Eleanor Renders juga gue ngeliat wow, dia malah makin punya kelihatan gitu perannya dia ya. Kalau waktu di PSV Zwolle kan, ya dia cuma di itu aja posisinya mungkin itu. Banyakan di sayap, banyakan di back sayap. Nah di sini ditaruh di mana aja ternyata pemain ini emang bagus. Bagus, fighting spiritnya gila. Fisiknya mungkin salah satu dari jelajah yang lumayan jauh kali di Super League saat ini gitu. Si Heleno. Oke, berarti Ivar Jenner kemungkinan ke Dewa, nggak ke Persija. Persija mungkin ya si John Mota itu ya. Dan ada Zylstra juga. Apakah Zylstra bakal langsung debut di laga melawan Arema? Lawan Arema. Melawan Rio Fahmi dan juga Hansa Muyama yang jadi superhero di pekan kemarin. Ini juga menjadi hal yang menarik ya. Ini pasti ada sisi emosional yang benar-benar luar biasa sih bagi Ilham Rio Fahmi sama si Hansamu. Kalau ngelihat kemarin mereka main si Fahmi ya terutama Fahmi dalam sepekan 2 pertandingan 2 klub dan menang dua-duanya dan dia berperan dan Arema 2 pemain ini langsung berperan gitu buat kemenangan kemarin terakhir lawan Persija Jepara. Pasti balik ke GBK sebagai lawan wah udah inilah dari sisi emosional, tapi harusnya sebagai profesional mereka pastinya ingin buktiin nih lu salah nih ngelepas gua gitu kan, pasti ada kayak gitunya ya. Makanya gue nunggu banget kalau mau Zylstra, gue nggak yakin akan langsung dijadiin striker utama karena kan namanya juga baru datang, dia butuh adaptasi, harus memahami taktikal dari pelatih. Kalau debut mungkin ada karena kan secara kondisi fisik kan dia fit gitu, tapi kalau untuk taktikal langsung dimainin starting kayaknya enggak deh kayaknya kalau untuk di lawan Arema gitu. Oke. Dan selanjutnya juga ada Persebaya yang akan dijamu Bali United. Benar. Terus juga Persita dijamu Semen Padang. Ini kayaknya bakal seru deh. Gimana menurut Bang? Persebaya kemarin imbang ya sama Dewa United. Persebaya di bawah Bernardo Tavares memang ada peningkatan yang signifikan terutama dari segi pertahanan ya. Lebih solid lah gitu. Karena kan memang tipikal dari skemanya Bernardo Tavares ini skema serangan balik ya, counter attack cepat gitu yang memang mematikan dan itu dibuktikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Nah, lawannya siapa tadi? Persebaya Bali United kan kesandung kemarin sama Persik Kediri sama ya parah lah blundernya si Mike Hapmeyer itu sama si Kadek Karel ya. Pastinya Bali United sendiri nggak bakal mau kalah lagi di laga kali ini. Persebaya ini berarti kandang ya? Tandang ya? Tandang kan di kandangnya Bali kan? Ya makanya di kandang sendiri si Bali ya harusnya ini dia bisa mencuri poin, tapi Persebaya ini lagi on fire juga untuk bisa terus menembus 5 besar. Lagi kata ada gosip rumor Sananta tuh gimana? Ya, Sananta memang, tapi gue nggak tahu ya. Kayaknya dari sisi striker memang dia butuh. Dari sisi striker, tapi gue masih ya kita tunggu aja dah soal Sananta ini karena gue yakin Sananta nyaman. Cuma kan klubnya kan ya di papan ini juga nggak bagus-bagus amat juga deh PMM. Betul. Nah selanjutnya ada Persita yang bakal away ke Semen Padang. Persita juga kemarin setelah kalahan dari Persija ya, tentunya mereka ingin bangkit dan away ke Semen Padang. Semen Padang juga lagi on fire dengan perombakan besar-besaran yang dia lakuin. Gue rasa sih Semen Padang ini kayaknya bisa menang. Semen Padang ya? Iya, Semen Padang nih kayaknya bisa menang nih. Ya Persita nih udah agak mulai goyah nih. Udah mulai goyah. Lagi kemarin kalah kan? Iya. Sama Persija ya? Benar. Semen Padang kan seri kan kemarin? Seri. Ya makanya gue ngelihat kayaknya Semen Padang di laga kali ini kayaknya punya potensi lebih besar dibandingkan Persita. Langsung aja kita masuk ke prediksi pekan ke-20 kalau gitu. Betul. Ada Derby Mataram, PSIM, dan melawan Persis Solo. Derby Mataram, PSIM melawan Persis Solo digelar di Bantul. Ya. Kayaknya sih harusnya ini Persis bangkit ya. Dengan mendatangkan lagi pemain baru.
ngelihat potensi kemarin lawan Persib, mereka sih kalau gue bilang apes lah. Kemarin tuh apes. Tapi yang gue lihat harusnya sih ini imbang. Wah, nggak seru banget. Karena PSIM juga lagi goyang juga. Kemarin kalah kan. Sama Persebaya telak gue nggak akan kasih prediksi, jadi gue lempar ke dia aja. Imbang ya berarti. Iya. Derby Mataram imbang. Persib Bandung melawan Malut United. Imbang juga. Nggak seru. Taruh lu. Masa imbang sih? Ya Persib menang tipis lah. Persib menang tipis. Ini udah seru nih. Terus Bayangkara FC melawan Borneo. Di kandang Bayangkara kan? Di kandang Bayangkara. Bayangkara menang. Iya. Persik Kediri Dewa United. Persik Kediri Dewa United di Persik Kediri. Ini sih imbang nih. Persik Kediri lagi oke soalnya. Bali United melawan Persebaya tadi. Di kandang Menang Bali. Menang Bali ya. 2-1 kayak feeling gue sih 2-1 sih. Menang Bali. Persijap Jepara Madura United. Ini 18. Susah ditebak ini dua tim ini. Tapi di kandang Persijap kan? Di kandang Persijap. Persijap menang. Terus PSBS Biak dan juga PSM Makassar. Di kandang PSBS kan? Iya. Ini gue ngeliat dari trennya PSBS Biak kemarin yang oke, harusnya menang dia. Menang ya? Defensifnya Biak tuh bagus. Luar biasa. Ya, Kadu lah, top tuh Kadu. Besok kayaknya ke klub besar. Handuk ya? Iya, kayak ke klub besar deh besok. Itu kan hal biasa naruh handuk di gawang. Kok gara-gara Piala Afrika. Iya, terlalu didramatisir. Gitu. Itu hal biasa, banyak kiper yang taruh handuk di gawang. Terus tadi Semen Padang Persita, Semen Padang ya? Iya. Semen Padang menang. Persija Jakarta melawan Arema FC. Persija di GBK lawannya Arema. Kayaknya kejutan sih Arema sih. Mungkin ya, tapi gue tetap kayaknya bisa nahan imbang sih menurut gue. Kalau gue tetap ngeliatnya Persija lah. Kalau menurut skoror gimana? Prediksi untuk pekan ke-20 Super League musim ini langsung aja tulis di kolom komentar dan pantau juga sosial media kita di Instagram skor.id atau Skor Indonesia dan juga ada di platform-platform lain di YouTube, di Twitter atau X, di Facebook, Instagram, TikTok, semuanya silakan di-follow karena bakalan ada bahasan menarik dari liga-liga lokal, baik itu Super League, Nusantara, 3, 4, 5 sampai tarkam-tarkaman bakalan ada dan juga sepak bola di internasional. Kalau gitu gue Fajar pamit. Gue Reza Adnan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay.